Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di acara Opini, obrolan pagi ini. Nah, Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Dan sekarang kita di suasana kemerdekaan, masih dengan tema kita pada hari ini, yaitu perjuangan rakyat Bengkulu mempertahankan kemerdekaan, bersama narasumber kita yaitu Bapak Ade Hapriwijaya. Halo Pak Ade. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ade ini selaku sejarawan ya Pak ya? Ya. Ya, dan Pak Ade ini kalau aktivitas sehari-hari ngapain aja nih Pak? Saya sebagai ASN di Pemprov ya, sekarang di Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Itu sejak tahun 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Selain dari pekerjaan itu, apa aja nih Pak? Aktifnya di mana aja? Selain itu, saya juga menjadi Ketua Tenaga Ahli Cagar Budaya Provinsi Bengkulu. Kemudian di Sekretaris 1 Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu. Kemudian Wakil Ketua di Masyarakat Sejarawan Indonesia MSI Pak MSI ya? Cabang Bengkulu. Sudah itu jadi anggota tim TP2GD. Apa itu? Itu tim yang menjadi gelar-gelar daerah Provinsi Bengkulu yang meneliti tentang sejarah juga. Yang meneliti tentang sejarah juga. Berarti memang Pak Ade ini dari dulu emang suka tentang sejarah, emang seperti apa? Iya, memang awalnya kita kan senang ya cerita-cerita ketika dulu kan pahlawan, cerita pahlawan. Iya. Akhirnya ketika SD, SMP, SMA juga kan senang ke sejarah itu. Dari orang tua kah yang bercerita dulu atau memang ya udah karena pergaulan dulu atau seperti apa? Nah, orang tua saya juga senang sejarah gitu. Oh, memang berarti dari turunan ya? Ya, ada keturunannya gitu kan. Gitu. Dan juga orang tua juga pernah menjadi kepala taman budaya, itu tentang budaya dan sejarah itu terus mengait semua gitu. Oke, berarti ditularkan nih dari orang tua. Selanjutnya? Setelah itu ketika SMA ya, Nah. udahlah waktu itu kuliah dan sejarah masih belum ada orang Bengkulu waktu itu. Nah, akhirnya konsultasi dengan pengarahan orang tua, udahlah ambil sejarah aja lah katanya. Akhirnya ambil sejarah nih. Diterima di sejarah di Fakultas Sejarah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan sejarah. Oh, itu mungkin dari Bengkulu ada berapa banyak yang datang, maksudnya ke UI dalam sejarah, ke jurusan sejarah? Waktu itu baru satu. Baru satu ya? Iya. Bapak sendiri. Gitu. Dan terus melanjutkan kuliah ya sejarah dan mendalami lagi nih. Iya, lebih gitu mendalam lagi itu. Mendalami lagi. Nah, tema kita nih perjuangan rakyat Bengkulu nih Pak, gitu Iya, kan. iya. Artinya dari memang Bapak jurusan sejarah gitu kan, dan sekarang juga aktif juga ikut di MSI selaku wakil ketua juga nih Pak ya, gitu kan. Nah, sejarah yang khususnya mungkin di Provinsi Bengkulu nih Pak. Iya. Negara apa aja yang mungkin pernah menjajah di Bengkulu, urutannya gitu kan. Yang setahu saya kan cuman Inggris mungkin karena ada ini benteng gitu kan. Nah, kalau yang menguasai Ya. menjajah itu kan kita tahu bahwa Inggris itu dari tahun 1695. 1695. Jelasnya itu kan. Iya. Kemudian 1713 mereka mendirikan benteng, kemudian sampai 1714 selesai gitu kan. Nah, kemudian setelah 1825 ya, 1824 karena perjanjian London itu, Traktat London. Nah, kemudian kita diganti dengan Belanda. Itu isi perjanjiannya tidak menjajah lagi atau seperti apa? Itu ada semacam perjanjian dagang di mana perjanjian wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda diambil alih oleh Inggris, begitu sebaliknya. Oh, iya. Jadi bukan perjanjian tukar guling gitu kan. Terus. Nah, setelah itu Jepang ya. Jepang? Setelah tahun 42 itu Jepang sudah menguasai kita. Nah, dari tiga negara itu mungkin terselip nanti akan ada satu Portugis, ada Spanyol ya, waktunya sedikit sekali. Singkat. Gitu. Jadi tidak banyak tercatat dalam sejarah gitu. Tidak terbantu. Oke. Nah, motif-motif dari negara-negara mungkin
Inggris, tadi Belanda, tadi Ya. kan gitu kan, yang bahkan Jepang juga sudah masuk di Bengkulu juga. Apa motif-motif negara-negara itu menjajah kita gitu, atau untuk datang ke Bengkulu sendiri? Rata-rata pertama mereka kan karena kebutuhan rempah-rempah. Rempah-rempah Ya, karena memang untuk kondisi cuaca di Eropa kan perlu rempah penghangat gitu, untuk makanan dan segala macamnya. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mencari rempah ke wilayah timurnya. Timur. Nah, Oh, berarti akhirnya memang di negara mereka tidak ada pohon. tidak ada pohon Tidak ya? ada pohonnya. Oh. Jadi mereka mencari karena harga jual di sana kan tinggi. Sedangkan harga di sini murah hitungannya kan, Iya, secara iya. ekonomi ya. Iya, Nah, iya. akhirnya rata-rata mereka itu bukan negara ya awalnya, tapi kongsi dagang gitu. Seperti VOC itu kan awalnya kan kongsi dagang, Foreign Oh, iya. Ost Indies Company kan. Itu kongsi dagang bukan negaranya. Oh. Terus maksudnya sejarah menjadi ini menjajah? Nah, Karena apa? karena mereka punya hak ya, diberi hak kuasa oleh negara kepada kongsi dagang itu untuk membuat perjanjian, membuat semacam tentara. Nah, akhirnya Oh. mereka di kesepakatan itulah dengan adanya hak oleh negara mereka bisa menguasai. Gitu. Nah, kita tahu juga dulu kan pernah VOC pernah bubar. Jadi VOC tidak berkuasa lagi di Indonesia. Kemudian diganti dengan Belanda. Makanya kita berubah negara menjadi Hindia Belanda itu kan itu. Oh iya. Keterkaitannya juga Pak Iya, ya gitu. iya. Berarti memang sejarah memang apa ya, harus benar-benar selalu kita gali terus ya Pak Iya. ya. Nah, kalau Bapak sendiri menggali sejarah itu seperti apa maksudnya tuh? Kalau dulu kan mungkin nggak ada handphone, nggak Iya. ada teknologi secanggih sekarang kayak gitu. Nah, dulu kita kan sebanyak juga harus membaca ya. Yang jelas itu sering mengunjungi perpustakaan, mana buku-buku yang bagus kita ya kalau nggak pinjam di perpustakaan ya terpaksa beli kan. Iya, iya benar. Nah, dulu banyak buku Prisma. Nah, itu tentang sejarah tuh banyak di situ. Sejarah, politik, ekonomi ada di situ. Jadi kalau anak sejarah itu nggak ada apa ya, tidak semacam buku aneh lah Prisma itu. Ketika Prisma itu buku itu semacam majalah dia ya, majalah bulanan. Nah, itu dikejar itu, ada nggak gitu. Nah, sehingga juga di dalam itu banyak artikel tentang Bengkulu juga banyak di situ, tentang penelitian-penelitian, disertasi segala macam. Nah, itu yang artinya kita harus mencari yang semacam itulah di perpustakaan sehingga menambah pengetahuan kita sendiri. Artinya memang riset dari buku ke buku, penguasaan bahasa juga mungkin Pak ya. Iya. Gitu. Dan khususnya mungkin di Provinsi Bengkulu sesuai dengan tema kita rakyat Bengkulu nih Pak gitu kan. Di mana saja nih biasanya terjadi apa ya? Peperangan kah atau misalnya perjuangan-perjuangan rakyat yang Bapak ketahui dan Bapak kuasain? Memang ketika awal datangnya orang-orang Eropa ya, pertama Inggris atau Belanda, dia awalnya datang kemudian bicara dulu, ya, negosiasi ya. Negosiasi. Kemudian setelah itu ada perjanjian. Setelah perjanjian itu mereka menginginkan apa? Semacam Inggris ketika datang perjanjian dengan ketua yang ada di Bengkulu, kerajaan-kerajaan lama itu meminta izin untuk membuat kantor dagang, loji. Makanya jadilah dulu yang Port York itu. Nah, itu loji pertamanya. Nah, kemudian berselang ada yang merasa tidak senang, akhirnya ada merasa tidak suka ya, atau tindakannya melebihi sehingga muncul perlawanan-perlawanan. Seperti apa? Nah, pertama yang Tindakan yang berlebihan maksudnya itu apakah memang rakyat kita yang disiksa atau seperti apa? ya kebijaksanaannya biasanya, karena pemimpin-pemimpin kita khususnya Bengkulu itu beda dengan pemimpin di Jawa gitu. Oh iya. Nah, kalau di Jawa kan pemimpinnya lebih enak ya. Nah, kalau di Sumatera itu pemimpinnya merasa melindungi rakyatnya. Jadi banyak elit-elit pribumi inilah yang mendukung, yang nggak melindungi rakyatnya. Nah, semacam kita tahu bahwa seperti pemberontakan yang pembunuhan Thomas Parr gitu kan, 1807. Nah, siapa yang memimpin itu? Bukan rakyat, Tapi elit, oh Depati. Nah, beda dengan Jawa kan. Kalau Jawa kan petani, Banten. Nah, kita kenal itu. Nah, sosialnya. Nah, kalau di Bengkulu tidak, pemimpin di luar Jawa ya. berarti setelah itu
Setelah itu ada juga Thomas Parr paling besar ya peristiwa. Nah, itu yang Thomas Hamilton yang di Anggut bawah itu. Di Anggut bawah. Nah, itu juga dibunuh itu. Karena tindakannya ketika dia mendarat di Bengkulu kan semacam kapten kapal ya. Kapten kapal. Nah, mungkin mengganggu orang masyarakat kita sehingga dia dilawan. Nah, tindakannya mungkin dia menyuruh-nyuruh tidak apa ya, tidak sopan lah. Oh iya. Akhirnya dibunuh. Yang Tugu Thomas itu, Pak ya? Hamilton yang di bawah. Hamilton. Oh, yang di bawah. Ya, yang di bawah. Oh, yang di bawah. Ya. Gitu. Oh, gitu. Dan dibunuh oleh rakyat sendiri gitu kan. Iya. Oh, gitu. Gara-gara itu. Terus di mana lagi, Pak? Selain di sana? Dan itu yang Thomas Parr tadi ya. Setelah itu ada lagi yang di perjalanan ketika di ini Van Amstel 1873. 1873. Nah, itu juga yang terkenal dengan pertempuran kalau Bengkulu, kalau saya menyebut itu ya perang Bengkulu kalau saya nyebutkan. Perang Bengkulu. Karena itu cukup besar perlawanan itu. Karena melibatkan tentara dari menurut arsip ya yang saya baca arsip, itu ya. Ada tentara dari Sumatera Utara dikirim ke sini, dari tebing tinggi dikirim ke sini. Nah, pada periode itu kan sama, ada perang Aceh sebenarnya di utara, di Sumatera Utara. Di perang lain juga banyak ini. Nah, jadi fokusnya ke perang Bengkulu itu juga sangat baik di situ. Kita sebagai orang yang merasa terjajah, nah itu mereka memberontak ya. Nah, pemberontakan di Bengkulu itu rata-rata dengan membunuh, disertai pembunuhan. Iya. Jadi bukan sekadar memberontak selesai gitu ya, tapi enggak, dilakukan dengan pembunuhan. Dan itu banyak memakan korban. Iya. Gitu ya. Termasuk peristiwa besar juga. Iya. Karena setelah peristiwa yang 1873 itu tidak hanya 1873, akibatnya itu sampai ke 1880-an. Apa aja akibat yang disebabkan dari kalau yang perang itu tadi penyebabnya ada pembagian wilayah ya, pemberlakuan hukum adat, simbur cahaya. Apa simbur cahaya itu, Pak? Itu kan undang-undang yang berlaku di wilayah Sumatera bagian selatan. Nah, jadi kodifikasi hukum pemaksaan hukum-hukum adat yang ada di Indonesia berdasarkan yang ada di Sumatera bagian selatan. Jadi hukum adat kita dipaksakan untuk pemberlakuan itu dikodifikasi, dibukukan sehingga rakyat menolak lagi. Iya, baik. Ditahan dulu tapi Bapak tentang cerita sejarahnya gitu ya gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.